pemirsa, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Kita akan berbincang-bincang dengan tokoh pers Papua yang membahas pers hari ini. Ya, kita akan membahas pers hari ini sebagai pilar keempat demokrasi. Pers juga harus bisa menjadi bagian yang mencerahkan buat semua warga bangsa ini. Oke pemirsa, kita mulai. Silahkan untuk menyimak, kita diskusi santai dengan kita perkenalkan dulu. Saya host, saya Anang Budiono, dan di sebelah saya Pak Abdul Munib. Ya, pers hari ini itu semula kita tidak pernah waktu muda membayangkan ada satu medium atau platform yang begitu terbuka bahkan tanpa batas, yaitu medium digital. Sebelum mencapai ke medium digital, kita pernah di medium frekuensi, yaitu audiovisual, ada televisi, radio. Sebelumnya lagi itu medium kertas yang ditandai dengan adanya teknologi mesin cetak dari Johannes Gutenberg, Jerman, sehingga pola komunikasi bisa ke publik. Sebelum itu orang hanya mencatat di seperti lontar, kemudian mungkin ada di kertas juga, di batu berupa huruf-huruf kuno. Nah, media itu sabak ya kalau itu ya. Ya itu. Ya, lanjut. Sabak itu ditulis dihapus. Itu pernah ada di Indonesia di tahun 50-an sama 60 awal, itu masih pakai sabak. Dan di Indonesia tahun 70-an baru ada pabrik kertas leces. Probolinggo. Ya, itu yang kertasnya sampai di kelas-kelas gitu. Itu sejarah gitu ya, kertas di Indonesia. Nah, sehingga koran itu sebenarnya ya masih di seputaran tahun-tahun itu juga. Koran-koran di tahun 50-an itu agak masih bekas-bekas yang Belanda, Jepang gitu. Karena mereka fenomena menggunakan media untuk propaganda itu dari dulu, dari zaman penjajah. Nah, di situ di era dekade 1, 2, 3, 4 di tahun abad 20, yaitu 1920-an, itu pers kita pers perjuangan, ditandai dengan Tirto Adi. Namanya pers perjuangan ya. Karena sesuai dengan waktu itu, mungkin eranya waktu itu. Ya, mereka merupakan membuat perlawanan dengan bukan dengan dulunya kan biasa pakai alat senjata tajam. Ya. Jadi runcingnya keris, runcingnya tombak itu diganti dengan runcingnya pena. Kira-kira. Ya. Menarik ini, media propaganda ini tadi. Ya, jadi perlawanan kemudian juga membuat gagasan. Nah, jadi sebelum tahun 28 itu di mana orang berbahasa Indonesia? Tidak ada. Ya mulainya ya di media itu. Jadi peran jurnalistik kebangsaan atau perjuangan di era-era itu menggodok sampai di tahun 28 akhirnya
kami putra dan putri Indonesia berbahasa satu bahasa Indonesia itu karena di kampung-kampung belum ada orang bahasa Indonesia pada saat itu. Di Belanda masih pakai bahasa Belandanya. Jadi ada di koran pada waktu itu. Nah, sekarang ketika medium itu digital, jadi gambarannya kalau di NU itu ada orang di barzah itu biasa dapat hadiah bacaan itu khusus dari anaknya. Sehingga orang lain itu berebut di ranah umum karena doa muslimin wal muslimat gitu. Tapi dia dapat khusus karena ada anaknya yang mendoa. Betul ya, karena anaknya tunggal kemudian anak itu juga mati, hanya dia tidak ada yang mendoakan, hanya ya sudah bersama orang banyak lagi gitu. Nah, kira-kira gambarannya seperti itu sekarang. Maksudnya bersama orang banyak itu muslimin dan muslimat tadi. Iya, sekarang itu bersama YouTuber gitu. Ya. Karena saya ini menarik ini. Bersama YouTuber gitu. Jadi ya otomatis tidak bisa tidak. Iya. Karena medium orang-orang umum sekarang ada itu ya di media sosial. Orang sudah tidak ada lagi yang bawa koran atau yang mau nunggu acara di televisi. Karena televisi ini kan sifatnya orang menjemput, orang menunggu, ya kan? Kalau medsos orang mencari. Iya, iya. Nah, itu beda kan? Iya. Beda. Nah, sehingga dia bisa ikuti acara itu kapan saja, sesuai dengan waktunya dia. Kalau TV sudah ketinggalan kan nggak bisa, nanti paling suruh cerita teman. Iya, iya. Nah, sehingga dia lebih canggih dari televisi karena bisa mengakses kapan saja ya, itu sesuai dengan orang mau. Makanya televisi juga masuk medsos juga. Seperti sekarang misalkan TV One sudah 9 juta. Tapi masih kalah dengan Deddy Corbuzier sudah 19 juta subscribernya. Nah, sehingga wartawan kalau mau pakai ilmu lama itu masyarakat sendiri yang sudah kasih istilah. Jadi kalau masyarakat sendiri menamai sisa yang sekarang bertahan itu ke dalam 3 kelompok. Kalau yang ikut-ikut pejabat untuk menulis sehingga ya dapat limpahan sedikit-sedikit, itu limpahan berkat ya. Itu lebih kepada pekerjaan semir sepatu, gosok sampai mengkilat. Luar biasa pemirsa ini istilahnya ini. Jasa. Iya, iya. Saya juga dengar-dengar saja. Iya. Yang kedua, ya berperilaku seperti orang-orangan sawah. Jadi bikin takut. Nanti orang yang ketakutan itu yang kesuap. Jadi menurut sampean Gus, apa ini sekarang tuh banyak jenis yang seperti itu? Iya. Terus yang ketiga, kalau menurut istilah bahasa kepolisian itu rame sambo itu. Ya. Itu bahasanya 86. Itu kalau kita punya jasa menutup keburukan. Seperti itu. Nah, jadi antara tukang semir, orang-orang yang obrolan. Sehingga obrolan sambil ngopi, mudah-mudahan penuh makna, tidak sekedar obrolan saya, tetapi ada makna-makna yang tersirat yang luar biasa kita gali dari tokoh pers dia. Lanjut. Ya, kita kembali ke awal tadi bahwa tidak pernah diduga bahwa pers itu sampai ke satu titik di mana mediumnya atau platformnya itu sangat tak terbatas. Yang dulu itu berupa kertas, terbatas kan, halamannya sekian, panjang dan lebarnya sekian. Saya potong dulu Gus. Menurut sampean peran daripada wartawan itu, menurut sampean apakah masih seperti dulu atau sudah diambil alih ini? Karena setiap orang bisa menjadi pewarta.
dia itu tadi dengan medsos itu bisa. ketika mediumnya terbatas, di situ karena terbatas makanya ada harga. Nah, ini bisa dijelaskan ada harga ini. Ada harga itu kita bikin berita bagus. Oh iya Besok iya. korannya sudah dibeli sudah jadi uang. Di pom bensin di lampu merah itu sudah jadi uang. Oh iya iya. Sekarang kita berita bagus sekali, menarik sekali, dilempar di apa namanya media online atau .com lah yang tulisan. Itu jauh. Apalagi ada fenomena yang di pusat pasti lebih unggul karena sumber-sumber bagus di pusat semua. Iya, iya. Yang di daerah kan yang paling tinggi gubernur. Iya, betul. Sehingga di media yang sangat umum ini, mediumnya sangat umum atau platformnya sangat umum yaitu digital, orang juga nulis di situ juga masyarakat. Jadi yang kembali tadi itu muslimin wal muslimat jadi baku rebut di itu. Baku rebut di situ. Nah, sekarang kita harus begitu. Tidak ada yang hadoroh khusus lagi gitu. Yang kirimannya antero langsung kita terima. Sekarang terpaksa ya semua televisi pun akhirnya melemparnya ke medsos, cetak pun akhirnya ke medsos. Harus begitu karena orang-orang adanya di medsos. Masa kita mau bikin surat kabar baru cari yang orangnya sepi kan kamu? Iya betul. Nah, pasti cari keramaian kan? Keramaian. Yang ada orang ramai di medsos. Jadi menjadi YouTuber, apalagi bagi kita yang dari cetak. Dari cetak ini kan kita mikir itu kan ke jari. Iya. Biasanya orang yang tulisannya bagus itu pidatonya jelek. Oh, ya beberapa orang saja yang tulisannya bagus kemudian pidatonya bagus. Iya. Tapi orang yang seperti misalkan Gunawan Muhammad atau apa, itu pasti pidatonya tidak bagus. Oh gitu. Iya, karena dia mengkonversi gagasan metabolismenya pakai jari. Nah, sedangkan kita sekarang gagasan baru misalkan kita mau pakai ngomong begitu. Iya. Ya kalau ngobrol mungkin agak mending lah kalau ngobrol. Itu kan kita bagus sambung. Betul. Ya artinya apa itu yang dulunya biasa mengkonversikan informasi dengan ketik ini untuk ngobrol di publik, artinya public speakingnya pasti agak belepotan gitu ya. Iya, karena dia sudah terbiasa gagasan itu dikonstruksi lewat jari. Kan? Iya. Ini menarik nih. Tapi tidak apa-apa, kita tidak boleh gagal move on atau bagaimana. Ya kita ikuti aja. Itu juga bentuk dari kebesaran Allah juga ketika kalau wartawan itu selalu lincah, mungkin yang menguasai YouTuber wartawan juga begitu. Buktinya kan tidak, berarti kan Allah juga sudah menaruh rezekinya ke semua orang itu tadi. Iya, sekarang karena mediumnya Berbagi itu adalah tak terbatas. Iya. Siapapun mau di kampung, di kota itu bisa punya medium. Iya. Yang penting kamu punya video berapa, yang kamu anggap menarik apa. Iya. Nah, bedanya kita ini kan di undang-undang itu ada apa namanya hal yang fungsi daripada kita, pendidikan, kontrol sosial, kemudian apa namanya hiburan. Nah, jadi di situ ada misi. Iya. Ada tugas. Jadi kalau YouTuber itu tidak kena pesan, jadi tidak mengemban satu amanat dari amanat konstitusi undang-undang. Kalau wartawan terikat. Iya itu. Jadi antara yang penting dan yang menarik itu wartawan masih terbiasa unsur pentingnya. Sementara masyarakat umum ini kan ya yang menarik aja. Iya. Makanya muncul fenomena YouTuber di kampung-kampung itu ya, sehingga subscribernya bisa sampai jutaan. Itu kayak Woko Channel itu. Itu bagi saya memberikan rezeki yang dan setiap orang bisa. Setiap orang bisa, artinya sepanjang orang itu bisa berkreasi di situ mungkin orang itu selalu berpikir dalam ketakutan.
Jadi orang tidak ibarat masuk air itu dia tidak larut, tidak hanyut, enak gitu. Takut, nanti begini. Hanya dia mikir terus, nggak bikin apa-apa. Jadi sekarang ini bikin saja. Nanti orang tidak diapresiasi karena bagusnya, Gitu. tapi dari Menarik. ya, kualitas itu akan dihasilkan dari kuantitas. Kuantitas itu kaitannya dengan istiqomah kalau dalam bahasa santri. Artinya jumlah dulu. Jumlah dulu. Iya. Beda dengan hari kemarin ketika dia masih terbatas kan? Ya. Terbatas, televisi yang punya stasiun hanya beberapa saja, hanya bersaing, harus pakai konsep dulu. Ini menarik ini, saya potong dulu soal istiqomah tadi. Ada gejala begini, ada orang Indonesia itu dia foto hanya gini aja, fotonya itu sampai ratusan foto dijual di itu, ternyata laku juga. Iya, jadi ini kan Ini kan barang lucu sebenarnya. Foto aja, foto dirinya, dia tidak pakai baju, laki-laki itu kurus, laki-laki yang kurus, tapi konsisten dengan wajahnya begini aja, dia nggak. sebetulnya kita di Nusantara ini punya satu kekayaan yang rentangnya ke belakang itu banyak sekali yang berkaitan dengan rasa ingin tahu manusia. Karena misalkan perahu di Borobudur, gambar relief perahu di Borobudur, itu tidak mungkin hanya, pasti ada perahunya. Lah orang kalau tidak ada mau bikin relief apa yang ditiru kan begitu. Artinya relief itu juga kan napatilah sejarah itu tadi. Dia menggambarkan barang yang ada di dalam peradaban di mana seluruh dunia ini hanya jago kandang, tidak berani ke daerah lain. Hanya kita pemoyang saja yang bisa bikin perahu besar, ombak itu kecil. Dia sampai di mana-mana. Ini nanti yang menarik, jangan sampai kayak perahu Nabi Nuh juga kayunya dari kayu jati dari kita. Ya sekarang persoalannya kan begini. Tuhan itu juga tidak membuat mukjizat itu yang jauh dari orang. Kalau orang Tuhan tidak membuat mukjizat yang jauh dari kebudayaan pada saat itu. luar. Kayak macam Al-Quran itu, orang Arab itu hebat dan tidaknya itu dari dia bersair. Dan dia kalau tidak bersair bikin apa? Lawang semuanya pasir. Jadi kehebatannya di situ. Bersair itu. Bersair itu. Tapi ketika mendengar keagungannya syair Al-Quran, dong kelepek-kelepek. Ya sama ketika di nama Nabi Musa, peradaban yang ngetren, yang viral itu sihir. Ya makanya Nabi Musa dikasih tongkat sama tangan dikasih masuk di ketiak. Gitu. Zaman Nabi Isa orang lagi gandrungnya dengan kedokteran. Ilmu pengetahuan. Waalaikumsalam. Masalah. Pemirsa, kita jeda dulu sebentar. Ini dalam diskusi kita kedatangan juga Kasat Korwil Banser Papua, Pak Mulyono. Ini beliau. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, kita kembali lagi setelah jeda sejenak tadi. Ya, silakan. Jadi karena pers hari ini itu platformnya itu atau mediumnya itu tak terbatas, yaitu digital, maka satu-satunya jalan adalah suasana di mana kita harus berbaur dengan para YouTuber. Meski kita tetap membawa misi karena kita tetap melekat dengan amanat. Di situ ada uang, mungkin bagi yang subscriber sedikit atau apa ya, itu lama untuk membangun
subscribe itu harus 1.000, harus ditonton 4 jam, 4.000 jam. Tapi ya itulah jalannya. Jadi apa saja yang ya anggap saja beginilah. Kita kalau lihat burung cendrawasih raja itu kan betina-betina juga pada nyosor kan. Itu karena dia mampu memancarkan keindahannya. Nah, ya kita juga begitu, cari yang penting juga, menarik juga lah kira-kira. Tapi kalau berarti menurut sampean kita menjadi YouTuber kalau kita menjadi YouTuber. Karena kalau menjadi tidak YouTuber yang tetap berpegang pada undang-undang karena pers kita itu tadi. pegang amanat. Ya. Kalau tidak kartunya buang aja atau dipatahkan. Kartu Dewan Pers itu dipatahkan saja supaya kita jadi YouTuber biasa saja. Ini pemirsa, ini yang menarik, ini YouTuber yang tetap berpegang pada undang-undang pers dalam menyampaikan informasi. Jarang ini Indonesia sebenarnya. Iya, karena memang sekarang yang memungkinkan sisa di situ. Karena kalau yang tadi suka semir sampai mengkilat atau jadi orang-orangan sawah yang nakut-nakutin burung atau tutup mulut, itu kayaknya enggak deh. Itu cenderung kehina. Tapi memang saya melihat itu ada beberapa jurnalis di Papua yang ketika dia sudah enjoy di satu tempat, dia meliput di tempat itu, akhirnya pergi-pergi kemana dia bawa itu justru malah kayak bukan jurnalis ya. Ya itu humas. Dia humas swasta. Nah, selain kayak humas justru dia menjadi bagian kayak bingung kita memilahnya wartawan atau anggota dewan. Di dalam kasus Sambo ini kan ada yang dia jadi staf ahli di sana, malah ikut membuat skenario. Si siapa itu? Firmansyah. Iya. Nah, itu jadi kayak gitu karena di situ padahal beliau itu ahli dalam membuat teks untuk pidato. Kapolri. Iya, persoalan ahli dan tidaknya itu akan tetapi ketika posisinya tukang semir, tugasnya adalah menggosok sampai mengkilat. Sekalipun yang digosok itu sama mengkilat itu salah. Iya, artinya salah dan tidak itu kan masih belum ke sana. Tapi iya. wartawan bukan untuk tukang semir, yang biarin aja tukang semir yang nyemir kan itu. Wartawan itu sesuai amanatnya adalah bertutur benar. Artinya berita ini kan harus suatu proposisi yang sudah diverifikasi. Oh, bahwa benar. Tapi ini Gus, siapa itu? Mungkin itu pilihan-pilihan dia karena menjadi tukang semir itu, tukang gosok itu di situ ada sesuatu, ada rezeki. Iya, karena tapi itu susahnya ya kayak sekarang kita membuat iya, konten ini. saya tidak melarang, akan tapi saya tidak memilih, saya sendiri tidak memilih karena ya dari dulunya tidak seperti itu. Jadi cuma sampean membuat bahasa bagi saya terlalu santun. Artinya kalau saya melihat perkembangan yang dulu-dulu yang model seperti itu, katakanlah ini dalam tanda kutip ya, wartawan pelacur segala macam, ya, tapi sampai itu ya wartawan tanpa surat kabar WTS ya ini kurang apa santunnya kayak begini ya itu. Jadi modusnya sudah kelihatan oleh rakyat. Kalau tidak nyemir sepatu itu berarti dia orang-orangan sawah, ya nakuti orang yang bisa ditakuti, nanti dia bayar atau dia tutup mulut. Tapi kalau jalan itu yang dipilih, dia harusnya menyadari bahwa ada banyak masyarakat yang dirugikan sebenarnya dengan. Iya, itu bukan pekerjaan wartawan, itu sebetulnya wartawan. Artinya kasihan ya dengan wartawan masyarakat. hanya diperalat aja. Ya kan banyak wartawan diperalat. Ya kayak Sambo juga kan polisi diperalat sama dia. Dengan pakai seragam dia melakukan kejahatan. Iya. Agama diperalat, negara itu bisa diperalat. Itu yang di fenomena wartawan sekarang memang
Ilaha Doroti yang khususon itu Ya. sudah tidak ada. Itu menjadi muslimin wal Wal muslimat. muslimin wal muslimat. Sudah royoan di situ. Ya, sudah. ya. Mau jadi YouTuber kah apa. Seperti itu. Nah, kemudian juga fenomena digital ini seperti memperkecil peradaban membaca. Yang Daya ada, literasi berkurang drastis. iya, kita ke peradaban nonton sama dengan peradaban audiovisual. Ya karena mungkin otak bahasa dari kita itu lebih mudah untuk menonton. Masyarakat daripada- lebih memilih yang lebih mudah. Nah itu daripada repot baca. Ya kalau baca itu kan dia hanya melakukan satu pekerjaan. Tapi kalau nonton dia bisa setrika juga, Iya, bisa iya. begitu. Karena dia tidak harus fokus. Dia tidak harus menyita ruang dan waktu kita. Ya. Jadi itu nggak apa-apa, itu perkembangan yang disajikan oleh adanya teknologi. Hanya sekarang misalkan yang bisa membuatnya tetap menjadi satu industrialisasi ya paling-paling yang memang modalnya mapan. Kayak Kompas sekarang kan e-papernya beroplah jauh melampaui ketika dia cetak. Artinya orang berlangganan e-paper di Kompas itu lebih banyak. Gitu. Iya, itu cukup langganan 10.000. Itu untuk 1 bulan. Tapi pelanggannya sudah 2 juta. Iya, iya. Iya kan? Berarti 1 bulan dia bisa dari menjual langganan dalam bentuk itu saja. Digital itu. Digital e-paper itu sudah luar sudah biasa. bisa membiayai. Sehingga dengan membiayai baru dia bisa mempertahankan mutu jurnalistiknya. Tapi kan fenomena di digital itu cukup 1 orang saja, tidak bisa banyak. Tidak bisa banyak. Karena di digital orang paling ya cukup langganan 1 saja yang paling hebat kan. Nah, ya. Yang menjadi rujukan lah. Ya, iya. Untuk apa banyak juga sama caranya. Kalau murahnya sih murah. Nah itu juga yang kayak macam Disway Pak Dahlan yang dulu Jawa Post Group, dia menjual konten Disway-nya itu 4.000 satu bulan, 4.900 langganan. Itu kan bukan karena kita rugi uang gitu loh, tapi ya Rugi apa kalau begitu? ya padahal kan pilihannya digratiskan seperti YouTuber yang lain, nanti dapatnya dari AdSense atau dia dapat dari orang memang butuh informasi dia. Paling menjual kecepatan. Jadi orang yang berlangganan dia 1 hari lebih cepat atau 1 minggu baru dibuang ke umum. Karena kan ketika konten kita kemudian banyak diakses, ya kayak Gondrong Labanan itu kan mancing aja, tapi sekarang sudah 1 juta lebih subscriber. Jadi bagi dia kadang 1 bulan 50 juta, 60 juta itu bukan hal yang aneh. Itu juga tergantung ditonton oleh seberapa lama. Begitu. Tidak pasti per bulan. Jadi itu fenomena-fenomena yang kadang-kadang ada yang meredup juga, orang bosan kontennya begitu. Tapi kan setidaknya dia sudah jadi artis, sudah dikenal banyak orang. Kalau sudah jadi artis kan nanti dipanggil jadi pembicara. Kalau yang sudah di atas sih gampang lah. Memang fenomena digital itu mungkin obrolan apapun kita mungkin harus mengetahui pasar itu supaya konten kita ini disukai. Pasarnya rumit, Mas. Begitu. Sekarang begini, Jawa Pos itu punya grup hampir di seluruh kabupaten.
radar apa. Karena dulu itu orang dipaksa. Ya sudah, kau baca koran, kau tidak ada baca yang lain. Nah, artinya gini, karena kita ini lahir dari jurnalistik, itu masyarakat itu lebih suka apa hal-hal yang menarik yang diobrolin, katakanlah seperti youtuber yang lain, sehingga kenapa dia cenderung subscribe-nya banyak gitu. Ya karena apa ya, menarik. Iya, Masyarakat senang yang menarik. itu kan masyarakat itu ringan, pola pikirnya ringan, lucu. Kayak Gondrong Lebanan itu dia pembawaan juga. Lihat dia tampang aja kan. Sementara si wartawan ini kan kebanyakan itu kerja serius, Ya. membuat konstruksi, gagasan. Itu kerja serius. Nah, yang begitu tuh nggak laku. Ya, Nah, setuju. sehingga perlu ada keberanian untuk ya sudah bikin saja. Justru dengan mengkonsep itu nanti nggak bikin apa-apa. Jadi di situ kalau misalkan kita berdekat dengan masyarakat bahwa apa sih sebetulnya yang kenapa pers sekarang misalkan tidak tajam? Karena dia tidak punya landasan ekonomi. Setuju. Nanti orang iming-iming, oh justru bukan hanya menolak, justru itu yang ditunggu. Kan kacau. Buru-buru nolak, malah itu yang diharapkan. Iya. Kita jeda dulu pemirsa, masih banyak hal yang akan kita bahas, termasuk nanti saya tanya Komandan Satuan Koordinator Wilayah Banjar Papua, Pak Mulyono ini sejauh mana. Itu pada sesi terpisah dari obrolan kita yang tentang jurnalis. Kita jeda sejenak dulu.